Sobat Sehat dimanapun Anda berada, saat ini saya, Dr. Winifrida, asal dari Rumah Sakit Bethesda. Saya berpraktek di Rumah Sakit Bethesda, Wonosari, Lempuyangan maupun Bethesda Pusat. Saya akan memperkenalkan mengenai Long COVID Syndrome dari sisi pendekatan diagnostik. Long COVID Syndrome merupakan sebuah keluhan yang mencakup keluhan multisistem yang kita dapatkan dari anamnesa, pemeriksaan fisik lengkap, ataupun dari riwayat yang didapatkan dari penderita. Contohnya, pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah apakah pernah ada penurunan sesak nafas ataupun penurunan saturasi dari laboratorium pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan CRP, D-dimer, ferritin, fungsi hati, ataupun PCR positif yang didapatkan yang mengkonfirmasi seseorang pernah menderita COVID sebelumnya. Ataupun pada saat sebelumnya dia mungkin pernah berkontak dengan pasien-pasien COVID tetapi tidak sempat melakukan pemeriksaan. Jadi kemungkinan besar dia positif tetapi tidak tercatat ataupun tidak terbukti. Masalahnya kadangkala klinisnya akan menetap dan di situ yang kita sebut sebagai Long COVID Syndrome. Pendekatan selanjutnya yang dari riwayat selain dari pemeriksaan fisik dan radiologis, kita juga bisa melihat dari keluhan-keluhan yang didapat dan juga pemeriksaan fungsi paru pada saat itu. Saat ini pemeriksaan fungsi paru yang bisa dilakukan adalah uji jalan 6 menit, kapasitas difusi, cardiopulmonary exercise test, dan uji provokasi bronkus jika didapatkan indikasi. Onsetnya bervariasi dari satu sama lainnya, tetapi dikatakan antara 4 sampai 12 minggu. Cukup lama bukan? Nah, jadi bisa dikatakan kalau Anda pernah menderita COVID atau pernah dicurigai COVID, biarpun tidak terbukti sekalipun, lalu Anda mengalami beberapa gejala yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu gejala itu menetap dalam jangka waktu lama, sudah diperiksa dengan berbagai macam cara dan jenengan tidak menemukan adanya kelainan lain selain suspek COVID kemarin, mungkin Anda menderita Long COVID Syndrome. Yang harus diingat baik-baik satu, yaitu tidak mendiagnosa sendiri ya. Diagnosa Long COVID Syndrome ini harus dibuat oleh dokter dan orang-orang yang mengerti mengenai gejala tersebut. Jadi secara ringkasnya nih, pendekatan diagnosa dan manajemen sindrom pernafasan pasca COVID atau yang kita sebut sebagai Long COVID Syndrome. Pertama nih, pasien harus pernah memiliki riwayat dan terdapat gejala yang sesuai dengan penyakit COVID. Yang kedua, terdapat penilaian klinis serta pemeriksaan lengkap berupa radiologis dan laboratorium. Nah, lalu dilengkapi dengan pemeriksaan fisio atau fungsi paru. Nah, dari hal itu akan disimpulkan berbagai macam tipe dari Long COVID Syndrome. Nah, yang Anda tahu, terapinya berbagai macam, tetapi yang paling penting serahkan pada ahlinya, jangan menerapi sendiri. Yang harus diingat lagi, karena dikatakan sebagai Long COVID Syndrome, maka ini tidak bisa diterapi hanya dalam satu kali. Akan ada evaluasi yang dilakukan pada 1 bulan setelahnya, dan evaluasi selanjutnya biasanya sepanjang 3 sampai 6 bulan di depan. Demikian mengenai Long COVID Syndrome. Saya, Dr. Winifrida, undur diri. Terima kasih.